Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita mau melaksanakan belajar di rumah bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita mau belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, Bu Guru mau mengingatkan kembali apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Coba, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ya, betul. Ada bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan, dan peka terhadap rangsang. Di sini, Bu Guru mau membahas tentang ciri makhluk hidup yang tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tinggi. Coba perhatikan salah satu contoh pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, terus tumbuh lagi menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan tumbuh menjadi orang dewasa. Apa ya yang mempengaruhi pertumbuhan? Yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu makan makanan bergizi. Makanan bergizi itu mengandung 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna yaitu 1. Mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, jagung, singkong, dan sagu. Terus mengandung protein atau lauk pauk, yaitu ada daging, ayam, ikan, telur, tahu, tempe, kemudian mengandung sayur-sayuran. Contohnya bayam, wortel, tomat, dan buah-buahan. Contohnya pepaya, mangga, dan masih banyak lagi. Untuk pelengkapnya yaitu adalah susu. Selain makanan bergizi, kita juga harus rajin berolahraga supaya tubuh kita menjadi sehat. Olahraga itu bermacam-macam ya jenisnya. Salah satunya adalah permainan. Kira-kira ini permainan apa ya? Ya, ini adalah bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan ada caranya, yaitu 1. Menentukan pasangan. Carilah teman yang memiliki berat badan seimbang. Bagilah peran, satu anak menjadi kuda, satu anak lagi menjadi penunggang kuda. Dimulai dari garis start ya. Setelah kalian mendengar aba-aba, anak yang menjadi kuda bertugas menggendong. Tugasnya itu menggendong penunggang kuda dan berlari hingga finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Kira-kira apa ya manfaat dari bermain kuda-kudaan? Ya, betul. Manfaatnya adalah memperkuat tangan dan kaki supaya tangan dan kaki kita menjadi kuat lagi. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya.
Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Sudah atau belum? Kalau sudah, berarti kalian sudah melaksanakan seperti yang pengamalan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Kita ingat kembali. 1. Makan makanan yang bergizi. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, tidur yang cukup. Nah, di sini Bu Guru mau menyajikan sebuah gambar seri. Apa ya itu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian dari beberapa gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 4 gambar. Kira-kira bagaimana cara membuatnya supaya gambar ini bisa menjadi sebuah cerita? Caranya yaitu 1. Kita harus mengamati gambar dengan baik-baik. Kalau gambarnya masih acak, kita urutkan terlebih dahulu. Yang kedua, kita membuat kalimat pokok pada setiap gambar. Contohnya, untuk gambar 1, kalimat pokoknya adalah bermain di tanah yang ada cacingnya. Yang ketiga, mengembangkan kalimat pokok menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, kalau semuanya sudah, kita gabungkan setiap paragraf supaya menjadi sebuah cerita. Kalau sudah menjadi cerita, kita memberikan judul yang sesuai dengan isi cerita. Sampai di sini sudah paham apa belum? Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, tahukah kamu aturan sebelum makan? Aturan sebelum makan salah satunya adalah 1. Kita harus menjaga kebersihan makanan. Salah satunya dengan menutup makanan menggunakan tudung saji. Yang kedua, kita harus mencuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, berdoa dan mengambil makanan secukupnya. Apakah kalian sudah melakukan hal tersebut? Kalau sudah, coba bandingkan kebiasaan yang sering kamu lakukan dengan saudara-saudaramu di rumah, apakah sama? Apabila ada yang tidak sama, silakan kalian saling mengingatkan untuk kebaikan-kebaikan baik yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah. Adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, duduk dengan rapi dan makan menggunakan tangan kanan. Yang terakhir, setelah selesai makan, kita membantu ibu membersihkan meja makan dan mencuci piring. Sekarang kita mau mengenal penjumlahan susun ribuan. Apa itu? Masih ingat kan? Bahwa bilangan ribuan itu tersusun dari 4 angka. Contohnya, angka 3250. Angka 0 yang paling belakang sendiri adalah satuan. Angka 5, puluhan. Angka 2, ratusan. Kalau sudah menuliskan 3 angka dari belakang, jangan lupa kita beri titik. Kemudian angka terakhir 3 adalah ribuan.
Di sini Bu Guru sudah menyajikan sebuah tabel perusahaan A, B, C, dan D dan E yang menghasilkan susu kemasan per bulan. Di sini yang dihasilkan berbeda-beda. Bu Guru mau memberi contoh pertanyaan pada kalian. Contoh pertama, manakah perusahaan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Coba kita cari yang angkanya paling terbesar sendiri. Ya, betul. Jawabannya adalah perusahaan C. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 4.800 kotak. Contoh yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Cari yang angkanya paling sedikit. Jawabannya adalah perusahaan A, karena jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan adalah 1.200 kotak. Sekarang kita mau belajar mengerjakan soal. Nomor 1. Berapa jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Sebelum mulai mengerjakan, kita lihat kembali tabel yang tadi sudah disajikan. Perusahaan A jumlahnya adalah 1.200. Perusahaan B jumlahnya 3.000. Kita jumlahkan. Ingat, penjumlahan selalu dimulai dari angka yang paling belakang. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ingat, kalau sudah menulis 3 angka dari belakang, jangan lupa diberi tanda titik. Yang terakhir, 1 tambah 3 sama dengan 4. Soal yang kedua. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Ingat kembali tabelnya. Perusahaan B sama dengan 3.000 kotak. Perusahaan E jumlahnya 2.200 kotak. Kita jumlahkan dulu. Menjumlahnya dari angka yang paling belakang sendiri. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 2 sama dengan 2. Jangan lupa diberi tanda titik. 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 5.200. Bagaimana? Sama apa tidak dengan jawaban kalian? Kalau sudah sama, berarti kalian sudah pintar. 2 jempol untuk kalian. Sekarang Bu Guru mau menjelaskan tentang ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Kita melihat gambar terlebih dahulu untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Di sini sudah ada gambar. Kira-kira dengan melihat gambar ini, ciri apa ya? Nah, ciri makhluk hidup sesuai gambar ini adalah membutuhkan makanan. Makanan yang dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Nah, sampai di sini sudah paham belum? Kalau sudah paham, nanti kalian bisa coba untuk membuat cerita tentang ciri makhluk hidup sesuai dengan gambar. Gambar yang pertama, kira-kira ini gambar ciri makhluk hidup yang apa ya? Ya, betul. Ini adalah ciri yang bergerak. Nanti kalau sudah tahu, kalian bisa menuliskan cerita di tempat yang telah disediakan.
Kemudian ada lagi. Nah, kalau sudah tahu, kalian dituliskan kembali di tempat yang telah disediakan. Bu Guru menyajikan 4 soal yang 4 soal tentang ciri makhluk hidup. Kalian kalau sudah bisa menuliskan ciri makhluk hidup yang sesuai dengan gambar di tempat yang telah disediakan. Sudah paham kalian semuanya? Nah, kalau sudah, sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.